And action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Remedi Galan Putra. Saya berasal dari Provinsi Bengkulu yang lahir pada 27 Desember 1994, artinya 26 tahun yang lalu. Saya berasal pendidikan saya itu SD sampai SMA itu dari Provinsi Bengkulu. Kemudian saya kuliah di Universitas Negeri Padang, yaitu di Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang. Kemudian saya melanjutkan pendidikan magister atau S2 itu di Universitas Negeri Padang juga. Untuk jurusan S1 itu Sport Science atau ilmu keolahragaan, itu khususnya non pendidikan. Kemudian saya mengambil pendidikan lanjutan, yaitu pendidikan olahraga untuk S2-nya, seperti itu. Sebelumnya saya juga sempat mengajar di salah satu universitas, yaitu di kampus saya sendiri di Universitas Negeri Padang, itu sebagai asisten dosen. Baik, di sini saya di tim Madura United. Saya bekerja itu sejak bulan September 2019, artinya 2 musim yang lalu saya bergabung dengan Madura United sebagai medis tim, yaitu lebih tepatnya lagi sebagai masyur. Masyur itu tugas di bagian untuk masas atau untuk merelaksasi otot-otot ya pemain-pemain di Madura. Ini tahun ketiga saya bersama Madura United. Untuk teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana supaya pemain atau atlet itu dalam kegiatannya atau dalam latihannya itu tidak mengalami cedera atau memperkecil kemungkinan untuk terjadinya cedera. Yang pertama, kita harus melakukan stretching atau pemanasan yang cukup. Yang mana pemanasan kita tahu sendiri ada static stretching dan juga dynamic stretching. Yang mana keduanya itu sangat penting bagi kesiapan tubuh untuk melakukan aktivitas olahraga atau latihan. Jadi dengan dimaksimalkannya stretching atau pemanasan itu akan mempengaruhi kinerja otot untuk latihan intinya, seperti itu. Ya, seperti yang biasa kami lakukan juga di lapangan, bahwasanya pelatih fisik juga memberikan stretching yang maksimal supaya otot-ototnya siap untuk melakukan latihan lanjutan yang intensitasnya lebih tinggi, seperti itu. Kalau untuk pribadi, para atlet sendiri harus mengerti gitu. Kalau menurut saya harus mengerti dengan kondisi tubuhnya gitu. Maksudnya dengan kondisi tubuhnya itu dia merasa ototnya itu udah panas atau belum, atau ototnya itu udah siap belum untuk melakukan gerakan yang over. Maksudnya over dari range of motionnya, maksudnya pergerakan sendi sama ototnya itu kan maksimal biasanya, misalnya di bahu misalnya, untuk kiper sendiri. Kalau di bahu biasanya dia melakukan gerakan aduksi, itu biasanya menjauh dari tubuh. Biasanya seperti ini. Kalau dia kurang maksimal, seharusnya dia melakukan stretching, ya bisa dia angkat begini dengan maksimal, sehingga otot-otot di bahunya itu fleksibel. Jadi ketika otot fleksibel, sehingga waktu latihan itu ketika overstretch, misalnya menangkap bola, menghalau bola, menepis, itu dia udah siap. Jadi tidak ada indikasi untuk terjadinya injury, seperti itu. Kemudian seperti bagian kaki juga mereka harus melakukan static stretching dan juga jogging-jogging ringan, ya sesuai program yang diberikan oleh
pelatih sendiri gitu. Kemudian suhu lingkungan itu sangat mempengaruhi untuk meningkatkan panas tubuh. Jadi seperti sekarang kita melakukan pemusatan latihan itu di Kota Batu yang notabene suhunya kalau pagi itu hampir di bawah 21 derajat. Dan itu kalau untuk dilakukan stretching seperti biasa yang di suhu di Madura sendiri yang bisa sampai 34 sampai 38, itu sangat berbeda gitu. Jadi harus lebih dimaksimalkan di suhu dingin karena ya tekanan suhu sehingga tubuh agak susah panas. Jadi ya harus dimaksimalin lagi, mungkin waktunya lebih dilamakan lagi, kemudian variasi latihannya diperbanyak sehingga tubuh benar-benar siap. Kalau secara teoritisnya untuk denyut nadi kita mengukur dengan denyut nadi sebenarnya. Jadi kalau untuk denyut nadi pemanasan itu kita membutuhkan, kita cek misalnya kita melakukan pemanasan atau dynamic stretching dengan jogging atau latihan koordinasi yang ringan untuk stretching. Jadi kita cek, boleh kita cek apabila dia udah mencapai 120 denyut nadi per menit, berarti dia udah masuk fase atau udah masuk di zona pemanasan. Jadi itu pentingnya secara keilmuan itu mengukur denyut nadi saat pemanasan. Jadi kalau kurang 120 berarti pemanasannya kurang. Supaya apa? Supaya dia siap untuk melakukan aktivitas berikutnya. Kemudian selanjutnya yaitu secara gerak. Jadi kalau maksudnya secara gerak ini, jadi teman-teman atlet sendiri harus memahami, maksudnya ketika dia kontrol bola dengan posisi tubuh yang begini, apakah benar? Jadi istilahnya itu positioningnya. Jadi seperti apa sudut berdiri yang benar, kemudian sudut squat yang benar, kemudian saat berlari yang benar. Jadi teman-teman atlet itu harus memahami juga bagaimana pergerakan tubuh dalam melakukan latihan atau aktivitas olahraga itu harus benar. Supaya kenapa? Ketika contohnya seperti lutut itu kan seperti engsel, jadi dia bergeraknya cuman ke depan belakang gitu doang. Jadi kalau digerakkan ke kiri ke kanan itu bukan gerakannya. Jadi ketika dia berdiri tidak tepat, maksudnya berdiri tidak tepat sehingga kena body contact, ketika kekuatan ototnya tidak baik, dia tidak bisa menahan, akhirnya kegeser, menyebabkan bisa cedera ligamen, kemudian bisa cedera otot atau dislokasi atau lepasnya tulang dari sendi. Nah, jadi itu benar-benar secara keilmuan teman-teman atlet juga harus memahami tentang apa saja yang bisa menyebabkan atlet itu cedera. Jadi harus meminimalisir dengan dengan meningkatnya pengetahuan, maka ya saya rasa untuk atlet sendiri agak susah untuk cedera. Di balik itu juga ya tergantung kondisi fisik masing-masing seperti itu. Kita lanjutkan untuk ke bagian cedera ya. Nah, cedera ini ada banyak jenis, apalagi untuk para atlet. Yang pertama itu ada sprain, ada strain, kemudian ada fraktur, kemudian ada dislokasi. Jadi empat ini biasanya yang banyak terjadi. Contoh sprain itu biasanya terjadi pada otot. Jadi otot itu bisa ya berupa kram, kemudian terjadinya perobekan otot, yang mana itu biasanya akibat otot terlalu panas, atau juga
otot itu biasa kena benturan ketika kontraksi. Misalnya kayak kita lagi tinju ya, kita ninju, tahu-tahu bab. Nah kan ketika otot kontraksi datanglah benturan, sehingga otot kontraksi kena benturan, itu akan terjadinya apa? Ya terjadi perobekan atau pendarahan, sehingga yang kita lihat sering di masyarakat itu lebam. Tahu lebam itu bengkak yang biru, sebenarnya itu ada pendarahan di dalam. Kemudian itu cedera ligamen. Nah, cedera ligamen itu banyak. Contohnya yang rentan di sepak bola itu terjadi di ankle atau di lutut. Kemudian di panggul atau di bokong, di os coxae-nya, namanya os coxae ya. Kemudian di telapak kaki, di jari-jari, kemudian bisa kadang di pinggang atau di bahu juga sih. Banyak, kompleks untuk cedera sendiri. Jadi untuk cedera ligamen sendiri itu biasanya itu terdapat 3 tingkatan, Nah, itu yang level 1, level 2, level 3. Yang mana yang level 1 itu dia cuman ada perobekan sedikit. Dan itu biasanya tidak perlu operasi, cuman harus dilakukan terapi khusus bersama fisioterapi dan juga latihan yang yang terprogram dengan baik dari fisioterapi dan juga tim dokter. Kemudian level 2 itu biasanya putus setengah. Jadi kalau putus setengah itu kecil harapan untuk bisa sembuh tanpa operasi. Yang ketiga itu putus total. Jadi kalau udah putus total, kita banyak lihat lah, teman-teman bisa lihat di YouTube kayak mana yang cedera ACL, LCL, MCL atau meniskus itu, yang mana lututnya itu sama betis dia udah seperti ini, seperti goyang, seperti nggak ada pengikatnya lagi. Karena ligamen kita tahu itu kan, ligamen itu adalah jaringan ikat sendi. Jadi jaringan pengikat antar sendi itu udah putus. Ya mau gimana lagi? Ya berarti udah goyang-goyang. Jadi itu pun mau dipaksain untuk main, mau kita pijet, mau kita apa segala macam, itu nggak akan sembuh. Karena kita harus lakukan operasi dan melakukan penyambungan ligamen lagi, seperti itu. Kemudian ada fraktur. Kalau fraktur itu patah tulang. Kalau patah tulang ya tindakan medis. Yang mana biasanya ya kita tengok dulu, patahnya tuh hancur kah, atau cuman patah 2 atau gimana. Itu penanganan medis, maksudnya ya bisa dioperasi, kemudian dilanjutkan lagi penanganan medis selanjutnya, misalnya ya dibidai kayak atau diapakan untuk supaya menyambungkan tulang yang patah itu, seperti proses pengapuran, jadi kayak melakukan lem kembali. Kemudian dislokasi itu sering terjadi, seperti ankle, ketika lari klek gitu, tahu-tahu kakinya nggak mau lurus lagi. Jadi kita harus namanya reposisi. Kalau di massage itu kita harus reposisi atau kita mengembalikan posisi semula dengan cara penarikan dengan teknik yang benar. Kita tarik, kita masukkan lagi dengan posisi yang benar, sehingga kita lakukan proses kompres gitu. Jadi sementara dalam cedera sendiri yang biasa dipakai orang itu tekniknya RIS. RIS itu yang mana ada rest, ice, kemudian compression sama elevasi. Yang mana rest itu ketika cedera kita harus mengistirahatkan. Maksudnya mengistirahatkan tuh kita lihatkan dulu posisi, misalnya kalau kena tanah kita bersihkan dulu, kita istirahatkan dulu. Kemudian selanjutnya ada ice. Ice itu kita untuk kompres di mana cedera, misalnya di bagian betis kena benturan dan terjadi pembengkakan, kita harus kompres itu kita harus lapisin kain tipis, kemudian kita kompres selama 15-20 menit. Oke, selanjutnya itu compression, yang mana compression itu jadi kayak bengkak itu kita kayak seperti kasih ada ini balutan khusus, jadi dibalut, misalnya bengkak di sini, kita harus kompres. Compression itu kita harus balut sehingga ngepres supaya mengembalikan
supaya peredaran darahnya itu, pembuluh darahnya itu nggak melebar, sehingga kita kompres. Kemudian kita bisa lakukan kompres terus sampai 2 kali 24 jam dan selanjutnya begitu. Kemudian elevasi itu kita harus istirahatkan, misalnya terjadi di tangan atau di kaki, kita harus tinggikan lebih tinggi daripada jantung kita, sehingga itu membantu mendorong darah yang tertumpuk tadi supaya bisa mengalir ke arah jantung, seperti itu. Itulah tips dari saya untuk teman-teman. Jadi aktivitas olahraga itu tidak bisa dilakukan dengan sekedar saja, tapi kita harus memahami dan juga mempelajari tentang keilmuan di bidang olahraga, sehingga meminimalisir terjadinya cedera dan meminimalisir untuk putus karir di tengah jalan, seperti itu. Baik, saya Remedi Galang Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.